Jakarta berdenyut dalam hiruk-pikuk kehidupan malamnya. Di balik gemerlap lampu kota, di sudut-sudut pasar yang tak pernah tidur, bayang-bayang ketakutan melayang di antara para pedagang kecil. Tanah Abang, pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, kini bukan hanya sekadar tempat bertemunya ribuan penjual dan pembeli, tetapi juga sarang kekuasaan seorang pria yang namanya berbisik di antara orang-orang dengan nada ngeri, Hercules. Ia bukan sekadar preman pasar, melainkan seorang raja dalam dunia gelap yang telah membangun kerajaan kejahatannya di jantung ibu kota. Di dalam istana negara, malam itu, Presiden Prabowo duduk di kursinya dengan raut wajah tegas. Berkas-berkas laporan bertumpuk di meja kayu jati di depannya, memuat fakta-fakta mengerikan tentang kekuatan Hercules. Penyelundupan, perjudian ilegal, pemerasan, hingga perdagangan narkoba. Mata Prabowo menajam membaca setiap kata. Laporan dari intelijen menyebut bahwa jaringan kriminal ini tak hanya menguasai pasar, tetapi juga mulai menyusup ke dalam sistem pemerintahan daerah. Ia tahu, ini bukan sekadar perkara premanisme biasa. Ini adalah ancaman bagi kedaulatan negara. Seorang pria berseragam loreng dengan baret merah berdiri tegak di hadapan Presiden. Mayor Jenderal Arya Wiratama, Panglima Kopassus, menanti perintah dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam. Ia bukan orang baru dalam dunia operasi rahasia. Pria itu telah puluhan tahun bergerak di garis depan, menghadapi musuh-musuh negara di medan tempur yang tak terlihat oleh rakyat biasa. Tetapi kali ini, musuhnya ada di dalam negeri, bersembunyi di balik kerumunan, menguasai jalanan. Mayor Jenderal Arya, saya tidak bisa membiarkan negara ini tunduk pada seorang bandit. Suara Prabowo menggema di ruangan itu. Hercules telah melewati batas. Dia bukan lagi sekadar preman pasar, tapi seorang tiran yang harus kita tumbangkan. Arya mengangguk mantap. Siap, Pak Presiden. Saya akan menangkapnya, hidup atau mati. Prabowo bersandar di kursinya, tatapannya lurus menembus keheningan malam. Saya ingin dia hidup. Kita butuh dia untuk membuka jaringan yang lebih besar. Tapi kalau dia melawan, Prabowo menghentikan kalimatnya sejenak, menatap tajam ke arah Arya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Di luar istana negara, malam masih panjang. Di sudut-sudut gelap Tanah Abang, para anak buah Hercules masih menjalankan aksinya. Di gang-gang sempit, di parkiran liar, di pasar yang seharusnya menjadi tempat rezeki, mereka beroperasi seperti pasukan bayangan. Tapi mereka tidak tahu, bayangan yang lebih besar dan lebih berbahaya kini tengah mengincar mereka. Mayor Jenderal Arya melangkah keluar dari istana dengan langkah tegap. Di dalam benaknya, ia sudah mulai menyusun strategi. Ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah perang senyap melawan musuh yang licik dan tak kenal takut. Dan ia tahu, ketika fajar menyingsing, Jakarta tidak akan pernah sama lagi. Dini hari masih menyelimuti Jakarta saat Mayor Jenderal Arya Wiratama tiba di markas Kopassus di Cijantung. Langit gelap tampak seakan menyimpan rahasia besar, seperti operasi yang akan segera ia jalankan. Di ruang briefing yang sunyi, hanya terdengar dengung pendingin ruangan dan suara langkah tegas Arya memasuki ruangan. Di hadapannya, 10 perwira terbaik Kopassus berdiri tegak, mata mereka penuh rasa ingin tahu dan kesiapan tempur. Ini bukan misi biasa, dan mereka tahu jika Panglima Kopassus sendiri turun tangan, maka taruhannya pasti nyawa. Arya menatap mereka satu persatu sebelum berbicara. Presiden telah memberi perintah. Kita akan menjalankan operasi khusus untuk menangkap Hercules, hidup-hidup jika memungkinkan. Suaranya dalam dan tegas, menggema di ruangan. Dia bukan hanya preman pasar, tapi otak dari jaringan kriminal yang mengancam kestabilan negara. Ini adalah perang kita melawan kejahatan yang selama ini tumbuh di bawah bayangan hukum. Di sudut ruangan, Letkol Dila, satu-satunya perwira wanita dalam tim itu, mengepalkan tangannya. Ia pernah bertugas dalam operasi kontraterorisme di luar negeri, tetapi kali ini musuhnya berada di tengah-tengah rakyat sendiri, bercampur dengan kehidupan sehari-hari, membuatnya lebih sulit diprediksi. Kita punya rencana infiltrasi, tanyanya dengan suara dingin. Arya mengangguk. Kita akan masuk ke Tanah Abang dengan penyamaran. Beberapa dari kalian akan menjadi pedagang, lainnya menjadi sopir angkot, kuli panggul, dan buruh pasar. Kita kumpulkan intelijen sebanyak mungkin. Hercules bukan musuh yang bisa kita serang secara langsung. Dia punya ratusan anak buah yang siap mati untuknya. Satu langkah salah, kita yang akan jadi mangsa. Kapten Surya,
seorang veteran operasi khusus yang terkenal dengan insting tajamnya, bersedekap. Bagaimana dengan jaringan informan? Kita punya orang dalam di lingkaran Hercules. Arya menarik napas dalam. Kita punya satu, seorang mantan preman yang kini bekerja untuk kita. Namanya Joko. Dia dulu tangan kanan Hercules, tapi dikhianati dan hampir dibunuh. Sekarang dia ingin balas dendam. Ia melemparkan sebuah berkas ke meja, berisi profil singkat Joko, termasuk luka bekas sayatan di wajahnya, tanda pengkhianatan yang hampir merenggut nyawanya. Suasana semakin tegang. Mereka tahu ini bukan sekadar perburuan biasa. Ini adalah perang saraf, di mana musuh bisa saja ada di mana-mana, bahkan di antara mereka sendiri. Mata Arya menyapu seluruh ruangan sekali lagi sebelum mengakhiri pertemuan. Kita hanya punya satu kesempatan. Gagal, dan kita akan menghilang seperti bayangan. Bersiaplah, malam ini, kita turun ke sarang singa. Di luar, angin malam berhembus dingin. Di kejauhan, lampu-lampu Tanah Abang masih menyala, seakan menantang mereka untuk datang. Tanpa suara, tanpa jejak, pasukan bayangan ini mulai bergerak. Dan di tempat lain, Hercules, sang raja preman, masih belum sadar bahwa pemburu telah mengincarnya dari dalam kegelapan. Malam itu, Tanah Abang masih berdenyut dalam kesibukannya. Para pedagang tengah bersiap untuk hari esok, sementara di lorong-lorong gelap, bayang-bayang kekuasaan Hercules masih terasa mencekam. Di antara para buruh yang membongkar karung-karung dagangan, dua pria berwajah keras sedang berbincang pelan di sebuah warung kopi pinggir jalan. Salah satunya adalah Joko, mantan tangan kanan Hercules yang kini menjadi informan Kopassus. Wajahnya yang penuh bekas luka tampak tegang. Di hadapannya, Kapten Surya duduk dengan sikap santai, menyamar sebagai seorang pedagang grosir. Namun di balik penampilannya yang biasa saja, sorot matanya tajam, memindai setiap gerakan mencurigakan di sekitar mereka. Anak buah Hercules selalu berkeliaran di sini, bisik Joko sambil menyeruput kopi hitamnya. Mereka bukan sekadar preman jalanan. Mereka punya senjata, punya informasi, dan yang paling berbahaya, mereka tahu siapa lawan mereka. Surya mengangguk pelan. Di seberang pasar, Letkol Dila tengah membaur dengan para buruh angkut, mengenakan kaos lusuh dan celana longgar. Keringat mengalir di wajahnya, bukan karena kelelahan, tetapi karena fokus tinggi yang ia pertahankan. Ia tahu, sekali saja ada yang mencurigai keberadaannya, misi ini bisa berubah menjadi mimpi buruk. Dari kejauhan, ia melihat beberapa pria bertubuh kekar bersenjata tajam berkeliaran di antara kios-kios, memungut uang keamanan dari para pedagang. Mata mereka tajam, mencari siapa saja yang bukan bagian dari dunia mereka. Sementara itu, Mayor Jenderal Arya telah menyusup ke dalam jaringan transportasi ilegal yang dikendalikan Hercules. Dengan identitas palsu sebagai sopir angkot, ia memetakan pergerakan anak buah Hercules yang menguasai jalur distribusi barang selundupan. Dengan tangan kokoh, ia mengendalikan kemudi, mendengarkan percakapan para preman yang tak sadar bahwa mereka sedang berbicara di hadapan seorang prajurit terbaik negeri ini. Malam semakin larut, dan penyusupan berjalan lancar, hingga sebuah insiden nyaris menggagalkan segalanya. Seorang anak buah Hercules yang dikenal dengan nama Jafar menatap Letkol Dila dengan tatapan mencurigakan. Lu baru di sini, iya? Tanyanya dengan nada tajam. Jafar adalah salah satu eksekutor paling sadis dalam jaringan Hercules. Satu kesalahan kecil, dan nyawa Dila bisa melayang di tempat. Dila mengatur napasnya, lalu menyeringai. Gue baru pulang dari Sumatera, Bang. Nyari kerjaan di sini. Ia mengangkat karung beras di pundaknya dengan mudah, menunjukkan kekuatan yang meyakinkan. Jafar masih menatapnya curiga, tapi kemudian tertawa kecil. Kalau mau kerja di sini, ingat satu hal. Jangan sok jadi pahlawan. Tempat ini punya bos. Paham? Dila mengangguk, menahan diri agar tidak langsung menghajar pria itu di tempat. Sementara itu, di kejauhan, Joko dan Kapten Surya memperhatikan percakapan itu dengan waspada. Penyusupan ini baru saja dimulai, tapi mereka semua tahu, bayangan kematian selalu mengintai di setiap sudut Tanah Abang. Dan di tempat lain, di sebuah gudang tersembunyi, Hercules duduk di kursinya yang megah. Dengan tangan penuh cincin emas, ia merokok dalam-dalam, matanya menatap tajam keluar jendela. Seolah firasatnya mengatakan, ada sesuatu yang sedang bergerak dalam kegelapan. Sesuatu yang berbahaya, dan bisa menghancurkannya.
Dini hari menyelimuti Tanah Abang dengan kabut tipis yang bercampur asap rokok dan bau keringat para buruh pasar. Letkol Dila masih berada di antara mereka, berpura-pura mengangkat karung demi karung beras sambil sesekali mencuri dengar percakapan anak buah Hercules. Di seberang jalan, Kapten Surya duduk di warung kopi, berpura-pura menyesap teh hangat sambil tetap mengawasi pergerakan. Sementara itu, Mayor Jenderal Arya tetap di jalur transportasi ilegal, memastikan semua informasi yang dikumpulkan mengarah pada satu titik, markas utama Hercules. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang pria bertubuh besar dengan luka jahitan di pipinya mendekati Joko. Matanya menyipit, penuh kecurigaan. Joko, kok lu masih hidup?" Suaranya berat, penuh ancaman. Dila yang berada di dekatnya langsung siaga, tapi tetap berusaha menjaga ekspresi netral. Joko menelan ludah. "Gue cuma cari makan, Bang." Tapi pria itu tertawa dingin. "Lu pikir Hercules bakal ngelupain pengkhianat kayak lu?" Tanpa peringatan, pria itu mengayunkan pisaunya ke arah Joko. Dalam sekejap, Dila bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan pria itu dan membantingnya ke tanah. Pedang jatuh beradu dengan aspal, sementara para buruh pasar berteriak kaget. Keheningan berubah menjadi kekacauan. "Siapa lu?" teriak salah satu anak buah Hercules sambil menarik pistol. Namun sebelum ia bisa menembak, suara letusan senjata lebih dulu menggema. Kapten Surya telah bergerak, menembakkan pistol peredamnya ke arah kaki pria itu. Darah mengalir di aspal, teriakan kesakitan menggema di tengah hiruk-pikuk pasar. Kekacauan pun meledak. Anak buah Hercules yang berjaga langsung mengangkat senjata. Mayor Jenderal Arya yang berada di seberang jalan segera berlari ke lokasi kejadian, memberi perintah cepat melalui alat komunikasi. "Kita sudah ketahuan, keluar dari sini, sekarang." Dila dan Surya bertarung mati-matian, melawan para preman bersenjata. Pasar yang tadi hanya dipenuhi suara tawar-menawar kini berubah menjadi medan perang. Pedagang berlarian menyelamatkan diri, sementara peluru beterbangan, menghantam dinding kios dan gerobak yang terparkir di tepi jalan. Dila menghantam wajah salah satu preman dengan sikunya, sementara Surya menembak seorang pria yang hendak menyerangnya dari belakang. Namun mereka tahu, mereka tidak bisa bertahan lama di sini. Jumlah musuh terlalu banyak. Dengan sigap, Arya menarik Dila dan Surya ke dalam gang sempit, menghindari tembakan yang terus mengarah pada mereka. "Kita gagal tetap diam-diam," gumam Arya dengan napas berat. "Sekarang Hercules tahu, kita sedang memburunya." Di tempat lain, Hercules menerima laporan dengan wajah yang semakin gelap. Tangannya mengepal, kepalan besinya menghantam meja hingga retak. "Joko sialan itu, dan sekarang Kopassus ikut campur." Matanya membara penuh amarah. "Bunuh mereka semua." Dan kini, perang bayangan telah berubah menjadi perang terbuka. Langit Jakarta diselimuti mendung pekat saat tim Kopassus bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran Tanah Abang. Nafas mereka masih berat setelah pertempuran singkat yang hampir merenggut nyawa. Mayor Jenderal Arya duduk di sudut, matanya menatap peta lusuh yang tergelar di lantai. Letkol Dila berdiri di dekat jendela, mengamati jalanan yang mulai sepi. Sementara itu, Kapten Surya merawat luka tembak di lengannya, wajahnya meringis menahan sakit. Mereka selamat, tetapi penyusupan mereka telah gagal. Hercules pasti sudah mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu mereka. Joko, yang duduk bersandar di dinding dengan wajah penuh ketakutan, menggigil dalam diam. "Kita sudah mati," gumamnya dengan suara lirih. "Hercules nggak akan biarin kita kabur hidup-hidup." Dila menoleh tajam. "Belum tentu," katanya dingin. "Selama kita masih bernapas, kita masih bisa melawan." Tiba-tiba, suara deru motor terdengar mendekat. Arya segera memberi isyarat agar semua tetap diam. Mereka mengintip dari celah pintu gudang, sekelompok pria bersenjata lengkap turun dari motor, mengelilingi area itu seperti pemburu yang mencium jejak mangsanya. Salah satu dari mereka, seorang pria berkepala botak dengan tato naga di lehernya, berjalan ke depan dan berteriak, "Kami tahu kalian ada di sini. Keluarlah sebelum kami bakar tempat ini." Arya menghela napas dalam. Mereka terjebak. Pilihan mereka hanya dua, melawan atau mencoba kabur dalam kegelapan. "Kita keluar dari belakang," bisiknya. "Tetap dalam formasi dan jangan buat suara." Dila dan Surya mengangguk, sementara Joko terlihat semakin pucat. Namun saat mereka bergerak, bunyi gemerisik dari tumpukan peti kayu mengkhianati keberadaan mereka. "Di sana!" teriak salah satu preman. Seketika,
Suara tembakan membelah keheningan malam. Peluru menghujani gudang, menghantam dinding kayu yang rapuh. Tim Kopassus langsung merunduk dan membalas tembakan. Dila menembak dengan presisi, menjatuhkan dua preman yang mencoba mendekat. Surya melompat keluar dari pintu belakang, menyeret Joko bersamanya. Arya bergerak cepat, melempar granat asap untuk mengaburkan pandangan musuh. Sekarang, lari. Dengan cekatan, mereka berhamburan keluar dari gudang, berlari melewati lorong-lorong sempit Tanah Abang. Namun, jebakan Hercules lebih luas dari yang mereka kira. Begitu mereka mencapai gang besar, puluhan anak buah Hercules sudah menunggu di ujung jalan. Joko terhenti, matanya melebar ketakutan. Mereka tahu kita ke sini, kita dikhianati. Arya mengepalkan rahangnya. Ini bukan hanya penyergapan biasa, ini adalah perangkap yang telah dirancang dengan sempurna. Dan kini, mereka terjebak dalam cengkeraman sang Raja Preman. Langkah kaki tim Kopassus terhenti. Di depan mereka, puluhan anak buah Hercules telah mengepung gang sempit itu, bersenjata lengkap dengan parang, pistol rakitan, dan beberapa bahkan membawa senapan otomatis. Di belakang, suara langkah berat semakin mendekat, preman-preman lain yang baru saja menyerbu gudang kini telah menyusul. Mayor Jenderal Arya menghela napas dalam, menatap situasi dengan tenang. Mereka terjebak dalam perangkap sempurna, tetapi ia tahu bahwa kepanikan bukanlah pilihan. Hercules tak tampak di antara anak buahnya, namun sosok Jafar, eksekutor kepercayaannya, melangkah maju dengan senyum penuh ejekan. Kalian pikir bisa masuk ke wilayah kami dan pergi begitu saja, katanya dengan suara berat. Kalian bukan pemburu, kalian buruan. Dila melirik ke arah Arya, meminta instruksi. Arya tak membalasnya secara langsung, tetapi tangannya perlahan bergerak ke pistol di pinggangnya. Kapten Surya yang berdiri di samping Joko merasa denyut nadinya berpacu cepat. Ia tahu ini bukan hanya tentang melawan, tapi tentang bertahan hidup. Jafar mengangkat tangan, memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk bersiap menyerang. Buang senjata kalian, perintahnya. Kalau kalian menurut, mungkin kami hanya akan mematahkan beberapa tulang kalian sebelum menyerahkan kalian ke bos. Tak ada yang bergerak, ketegangan di udara semakin pekat. Saat itulah Arya berbicara, suaranya tenang tapi mematikan. Kau tahu siapa yang sedang kalian hadapi? Tanyanya, matanya menatap tajam ke arah Jafar. Kami bukan polisi. Kami bukan tentara biasa, kami Kopassus. Sebelum Jafar sempat bereaksi, Arya sudah bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia mencabut pistol dan menembak tepat ke arah kepala salah satu preman yang memegang senapan. Tembakan itu menjadi sinyal, seketika, Dila dan Surya juga melepaskan tembakan cepat dan presisi. 3 preman tumbang dalam hitungan detik, membuat yang lainnya panik. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Peluru Kopassus terbatas, sementara para preman mulai berhamburan menyerang. Dila berkelahi dengan 2 pria sekaligus, menangkis serangan parang dengan teknik bela diri mematikan. Surya menembak lutut salah satu musuhnya, lalu menghantam wajahnya dengan popor senjata. Arya sendiri bertarung seperti harimau, menjatuhkan lawan dengan pukulan-pukulan brutal. Di tengah kekacauan, Joko mencoba melarikan diri. Tapi sebelum ia bisa kabur, sebuah tangan besar menangkap kerahnya dan menariknya ke belakang. Mau kemana, pengkhianat? Jafar menyeringai, lalu menghantamkan kepalan tangan ke wajah Joko, membuatnya terjatuh. Arya melihat itu dan hendak menolong, tetapi tiba-tiba suara tembakan keras menggema, peluru melesat, menghantam bahunya. Arya tersentak mundur, darah merembes dari seragam lusuhnya. Dila menoleh, matanya membelalak melihat komandannya terluka. Kini, situasi semakin buruk. Mereka kalah jumlah, terdesak, dan Arya terluka. Sementara itu, di kejauhan, Hercules menerima laporan bahwa buruannya telah terpojok. Dengan senyum puas, ia mengangkat telepon. Bawa mereka ke hadapanku, hidup-hidup. Dan kini, pertarungan mereka berubah menjadi perburuan terakhir. Debu jalanan Tanah Abang berhamburan ketika tim Kopassus akhirnya tersungkur di gang buntu, darah dan keringat bercampur di tubuh mereka. Mayor Jenderal Arya, meski masih berusaha berdiri tegak, tak bisa menyembunyikan luka tembak di bahunya. Letkol Dila dan Kapten Surya juga kelelahan, setelah bertarung mati-matian melawan puluhan preman. Kini, mereka dikelilingi oleh anak buah Hercules yang tersenyum penuh kemenangan, senjata mereka siap untuk menghabisi sisa perlawanan. Jafar melangkah maju, mengangkat dagu Arya dengan laras pistolnya. Lihatlah kalian sekarang,
katanya dengan nada mengejek. Kalian Kopassus yang katanya paling tangguh, tapi di sini, kalian cuma buruan. Ia meludah ke tanah, lalu menoleh ke anak buahnya. Ikat mereka, bos ingin melihat mereka secara langsung. Dengan paksa, tangan mereka diikat ke belakang. Dila sempat melawan, menghantam wajah salah satu preman dengan kepalanya, tapi pukulan keras ke perutnya membuatnya tersungkur. Surya dipukul dengan popor senapan di wajahnya, darah mengalir dari pelipisnya. Joko, yang sudah ketakutan sejak awal, hanya bisa merintih ketika tubuhnya diseret tanpa ampun. Mereka dibawa ke dalam sebuah gedung tua di jantung Tanah Abang, markas besar Hercules yang tersembunyi di balik kesibukan pasar. Tempat itu tak terlihat dari luar, tetapi di dalamnya, ruangan besar dengan lantai beton dan lampu redup menciptakan atmosfer yang menyeramkan. Di tengah ruangan, duduklah Hercules, Raja Preman Tanah Abang. Pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka itu mengisap cerutunya dengan tenang, matanya tajam menatap para tawanan yang dilempar ke lantai di hadapannya. Jadi ini dia tentara bayangan yang dikirim presiden. Suaranya dalam dan berat, penuh penghinaan. Kupikir kalian lebih tangguh. Arya mendongak, menatap Hercules tanpa rasa takut. Kau pikir ini sudah berakhir? Katanya dengan suara dingin. Kami datang untuk menangkapmu, dan percaya padaku, ini belum selesai. Hercules tertawa keras, membuat ruangan bergema. Menangkapku, lihatlah sekelilingmu. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekati mereka. Kalian tidak sedang menjalankan operasi militer. Ini adalah Tanah Abang, tempat di mana hukum hanya berlaku bagi mereka yang kuat. Dan aku adalah hukum di sini. Ia berjongkok di depan Dila, menatapnya dengan senyum licik. Kau cantik untuk ukuran tentara, katanya sinis. Sayang sekali, kau memilih berada di pihak yang salah. Dila tak menjawab, hanya menatapnya penuh kebencian. Hercules berdiri, lalu mengangkat tangan memberi perintah. Bawa mereka ke ruang bawah. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang selama ini kalian buru. Dila, Surya, Arya, dan Joko diseret lagi. Rantai besi menunggu mereka di ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab. Mereka tahu, ini bukan hanya soal misi yang gagal, ini soal bertahan hidup sebelum kesempatan untuk melawan datang kembali. Dingin menusuk tulang saat tim Kopassus dilempar ke dalam ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Dinding beton berlumut berbau besi karat, dan di sudut ruangan, rantai-rantai besar bergelantungan seperti alat penyiksaan. Letkol Dila, Kapten Surya, dan Mayor Jenderal Arya duduk bersandar di dinding, tangan mereka masih terikat. Sementara itu, Joko terduduk lemas, tubuhnya bergetar ketakutan. Suara langkah berat menggema di lorong. Pintu besi terbuka dengan decitan menyeramkan, dan masuklah Jafar bersama beberapa anak buahnya. Ia menatap mereka dengan tatapan puas, lalu melangkah mendekati Arya. Dulu, aku pernah dengar cerita tentang Kopassus. Katanya kalian tak kenal takut, katanya sambil berjongkok di depan Arya. Tapi lihat sekarang, kalian tak lebih dari tikus di dalam perangkap. Tanpa peringatan, Jafar menghantam bahu Arya yang terluka dengan popor senapan. Arya menggeram, darah segar kembali merembes dari luka tembaknya. Dila berusaha berdiri, tapi salah satu preman menendangnya hingga ia terjatuh lagi. Surya hanya bisa mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak lepas kendali. Tuan Hercules ingin kalian menderita sebelum mati, lanjut Jafar dengan nada main-main. Dan aku suka pekerjaan ini. Ia melangkah ke arah Dila, menarik dagunya dengan kasar. Kau bisa selamat kalau mau tunduk. Kau bisa jadi bagian dari kami, Letkol. Wanita secantikmu tidak seharusnya membuang hidupnya untuk negara yang tak peduli padamu. Dila menyeringai, lalu meludahi wajah Jafar. Aku lebih memilih mati daripada menjadi bagian dari sampah sepertimu. Jafar terdiam sejenak, lalu tertawa dingin. Bagus, aku suka yang berani. Tanpa ragu, ia mengayunkan pukulannya ke wajah Dila, membuat sudut bibirnya berdarah. Surya menggeram, tubuhnya menegang, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan terikat. Namun, di tengah siksaan itu, Arya justru tersenyum kecil. Jafar memperhatikan ekspresinya dengan curiga. Apa yang kau tertawakan? Arya menatapnya dengan sorot mata tajam. Kau pikir kau sudah menang? Suaranya tenang, penuh keyakinan. Tunggu saja. Jafar tertawa mengejek. Tunggu apa? Tidak ada yang tahu kalian ada di sini. Tidak ada yang akan menyelamatkan kalian. Arya menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik,
kami Kopassus. Kami selalu punya jalan keluar. Dan saat itu juga, sebuah ledakan keras mengguncang gedung. Debu beterbangan dari langit-langit, suara teriakan panik menggema di lorong. Listrik berkedip-kedip, lalu padam. Preman-preman Hercules mulai berlarian, sementara Jafar mundur dengan wajah terkejut. Dila tersenyum tipis, meski darah masih mengalir dari sudut bibirnya. Sepertinya bantuan sudah datang, dan kini, pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Kekacauan menyelimuti markas Hercules. Ledakan besar tadi meruntuhkan sebagian dinding lantai atas, menciptakan kepanikan di antara anak buahnya. Suara tembakan mulai terdengar dari luar, menandakan bahwa pasukan Kopassus telah tiba. Jafar bergegas mundur, mencabut pistolnya sambil menggeram. Bajingan, mereka membawa bala bantuan. Di ruang bawah tanah, Arya, Dila, dan Surya saling bertukar pandang. Waktu mereka telah tiba, meski masih terikat, mereka bukan orang biasa yang mudah ditaklukkan. Dengan gerakan cepat, Arya menggeliat, menarik kakinya ke atas dan menghantam wajah salah satu preman yang berjaga. Pria itu terhuyung ke belakang, memberi celah bagi Dila untuk melompat dan menendang seorang lainnya ke dinding. Surya, yang masih terikat, menjatuhkan dirinya ke lantai dan menyeruduk lutut preman yang berdiri di sampingnya. Dengan teriakan kesakitan, preman itu tersungkur, dan Surya langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih pisau di pinggang lawannya. Dalam hitungan detik, ia berhasil memotong tali yang mengikat tangannya dan segera melepaskan ikatan Arya serta Dila. Saat mereka bebas, suara langkah kaki berlari semakin mendekat. Mereka pasti mengirim lebih banyak orang, ujar Joko dengan wajah pucat. Dila tak membuang waktu. Ia merampas senapan dari salah satu preman yang terkapar, lalu memberikannya kepada Arya. Kita harus naik ke atas dan keluar dari sini sebelum gedung ini runtuh. Arya mengangguk. Tapi sebelum itu, kita harus pastikan Hercules tak bisa lari. Di lantai atas, Hercules berdiri di depan kantornya, mengamati monitor CCTV yang menampilkan pasukan Kopassus menyerbu masuk. Matanya menyipit. Ia tak menyangka lawannya akan bergerak secepat ini. Dengan cepat, ia meraih radio komunikasi. Kumpulkan semua anak buah yang tersisa. Kita buat mereka menyesal telah datang ke sini. Namun, sebelum ia bisa memberi perintah lebih lanjut, pintu ruangannya mendadak dihantam keras dari luar. Hercules menoleh dengan mata membelalak. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Di balik pintu baja yang mulai terbuka paksa, Dila dan Arya menyiapkan senjata mereka. Misi mereka hampir selesai. Kini hanya tinggal satu tugas terakhir, menangkap atau menamatkan sang Raja Preman Tanah Abang. Dan mereka siap untuk menyelesaikannya. Pintu baja itu akhirnya jebol dengan hantaman keras. Mayor Jenderal Arya melangkah masuk dengan pistol terangkat, diikuti Letkol Dila dan Kapten Surya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu meja yang berkelip. Di tengah ruangan, Hercules berdiri dengan tatapan penuh amarah. Ia sudah melepas jasnya, memperlihatkan tubuh berotot dengan bekas luka yang mencerminkan puluhan tahun hidup di dunia kriminal. Sebuah parang besar tergenggam di tangannya. Kalian benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah, geramnya mengayunkan. Parang ke udara, kalian kira bisa menangkapku hidup-hidup. Arya tak gentar, Presiden menginginkanmu untuk diadili. Tapi kalau kau melawan, kami tidak akan ragu untuk menghabisimu di sini juga. Hercules tertawa keras, matanya penuh kegilaan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dengan kecepatan yang tak diduga untuk tubuh besarnya, ia menerjang Arya dengan parang terangkat. Arya menghindar tepat waktu, tapi ujung parang itu berhasil menggores lengan bajunya. Dila dan Surya langsung mengarahkan senjata mereka, tapi Hercules bergerak cepat, menendang meja hingga terbalik, menciptakan penghalang sejenak. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di depan Dila, mengayunkan parangnya ke arah kepala sang Letkol. Dila menunduk cepat, lalu membalas dengan tendangan memutar yang menghantam rusuk Hercules. Hercules menggeram, tapi ia masih berdiri tegak. Kau cukup kuat untuk seorang wanita, katanya sinis. Tapi aku sudah melawan yang lebih ganas darimu. Ia melompat ke depan lagi, kali ini mengincar Surya, yang menangkis serangannya dengan popor senapan. Benturan keras terdengar saat besi bertemu baja. Arya akhirnya melihat celah. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat pistol dan menembak lutut Hercules. Dor, pria itu meraung kesakitan, kakinya goyah.
Dila dan Surya tak menyia-nyiakan kesempatan. Surya meninju wajah Hercules dengan brutal, sementara Dila menghantam perutnya dengan siku. Hercules jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Darah menetes dari mulutnya, tapi ia masih tertawa kecil. "Aku tak percaya, aku bisa dikalahkan." Suaranya mulai melemah. Arya mendekat, menatap sang raja preman yang kini tak lagi berkuasa. "Ini sudah berakhir, Hercules," katanya tegas. Di luar, suara sirene polisi semakin mendekat. Pasukan Kopassus telah mengamankan seluruh markas, menangkap anak buah Hercules yang tersisa. Dila mengambil borgol dari sabuknya dan memborgol tangan Hercules yang penuh darah. Saat ia menyerahkan Hercules kepada pasukan yang masuk, Arya menatap langit Jakarta yang masih diselimuti asap dari ledakan sebelumnya. Misi mereka berhasil, Presiden akan mendapatkan buruan yang diinginkannya. Dan Tanah Abang akhirnya terbebas dari cengkeraman sang raja preman.